dan kalau selesai ini sudah mungkin bisa berkarir karena sudah masuk aset. Makanya jangan karena pertama kali saya bertemu dengan saya. Iya, Pak. Pak Jen juga tahu 2017 saya jaksanya itu karena saudara waktu itu memang ada hasil assessment aku pengguna ya. Saya kaget kedua ketiga tapi ya udahlah perjalanan itu. Tapi katakan jangan diulangi lagi. Jadi lebih baik ke depannya. Jangan lagi, Pak. Terima kasih yang mulia. Setelah selesai ini kan nanti setelah isoma ya untuk perusahaan itu nanti hanya pertanyaan soal isoma gitu. Tapi sedikit ada yang mau saya tanya terdakwa 6, saya masih lupa kalau masih saja. Yang boleh. Terdakwa 6, pintu untuk ke kamar sel yang terdakwa ceritakan tadi cuma ada satu pintu. Cuma ada satu pintu. Satu pintu Yang masuk. ada itunya itu. Satu pintu sama pintu saya. Ya maksudnya bisa masuk ke dalam kan cuma satu bukan aksesnya, nggak Iya. ada akses yang lain. Nggak ada. Artinya apakah benar ketika saudara masuk ke kamar saudara harus lewat situ dulu baru bisa masuk? Iya, harus lewat situ dulu baru naik ke atas. Sudah terbayang saya. Pertanyaan saya yang kedua, ya saudara tadi mengatakan saudara ditawarkan oleh Andre lewat Jaya. Jaya. Andre ini tahu dari kenapa kok Andre ini bisa tahu saudara? Ada di Jaya di situ, kenapa kok bisa begitu? Jadi sebenarnya saya cerita jujur aja nih yang mulia gitu ya. Waktu saya di Rutan Salemba, hampir Andre itu memang udah sangat baik. Berarti saudara kenal dengan Andre? Bukan, nggak lewat saya. Jadi? Maksudnya dia suka tiba-tiba nih, kayak saya baru sampai, saya langsung ada yang ngasih kasur. Ada yang ngasih kasur saya, handphone dikasih sama dia. Iya, tapi saya nggak tahu orangnya. Tapi di Gitu. dalam saudara Andre. Iya, jadi dia ini emang kayak big boss gitu loh. Jadi ada privilege gitu loh, maksudnya di semuanya gitu loh di Rutan Salemba itu. Nah, waktu saya Kenapa bisa Andre seperti itu dengan semua napi yang masuk enggak? saya nggak tahu deh yang Tapi mulia. kenapa kok bisa dia baik banget dengan saudara ini? Ya mungkin karena saya public figure kali yang mulia. Maksud saya, hati-hati kita itu melihat kebaikan orang. Iya. Siapa dia? Kalau perlu kita tolak aja kebaikannya. Karena kadang ada udang di balik batu. Iya. Ya, Saya iya mulia. takutnya ada maksud itu orang kasih sesuatu biar bisa dekat dengan saudara. Iya. Biar saudara bisa dimanfaatkan mungkin saya nggak tahu. Iya. Benar. Dan makanya akhirnya saya bertanya, kenapa kok Andre itu akhirnya memilih saudara untuk jadi kenapa nggak lewat Jaya aja atau kan gini? Kenapa saudara yang dipilih oleh Andre? Saya kan penasaran gitu. Kalau saya ini kan ya yang mulia kan kemarin ya udah ini kan kejadian sudah lama gitu kan. Jadi permasalahannya dia ingin punya tetap di tempat itu. Namun kan dia kan ada persaingan, ada persaingan di dalam Rutan Salemba itu. Nah, untuk mengambil lahan ini dan dia tahu Ini persaingan apa ini? persaingan lahan narkotika ini gitu. Persaingan dagang narkotika gitu. Iya, persaingan dagang narkotika juga. Oh, gitu, dagang situ. narkotika, oke. Iya. Nah, jadi si Andre ini menurut asumsi saya ya. Jadi si Andre ini memang memakai saya sebagai alat untuk menghalang si kompetitornya dia yang ada di Rutan Salemba ini. Karena apa? Karena ketika memang sampai kedapatan atau apapun seandainya saya mau mengiyakan tawarannya dia, maka yang akan terjadi kan seperti ini. Rutan nggak akan berani untuk ngebongkar atau Rutan nggak akan berani untuk membawa saya itu lebih jauh seperti sekarang. Karena ini pasti akan membawa nama instansi besar kan gitu. Itu yang menurut asumsi saya. Makanya kenapa dia mempersiapkan itu? Keluarga saudara, adik dan pacar saudara ada yang nggak yang pakai aplikasi Zani? Saya sama dokter pakai aplikasi Zani. Pakai aplikasi Zani. Sama adik saya juga. Ada aplikasi Zani mereka. Jadi saudara berkomunikasi dengan mereka menggunakan aplikasi Zani. Iya, ada WhatsApp juga, Zani juga. Zani juga. Sama kayak Telegram biasa. Jadi benar saudara ada aplikasi Zani ya? Benar.